Ada satu hal yang sering banget kita lupakan sebenarnya. Semua orang itu inginlah berkembang gitu. Semua orang juga pengen menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tapi cuma sedikit orang yang benar-benar siap buat melewati rasa sakitnya. Dan itu membuat gua berpikir sebenarnya, teman-teman semua. Gue berpikir kenapa kita selalu berharap hidup ini bakal berubah ya. Padahal kita sendiri takut masuk ke wilayah yang bikin kita tuh nggak nyaman. Kita sering bilang ke diri kita mau jadi lebih kuat, tapi kita benci juga proses yang kita bikin kuat. Kita bilang juga mau berkembang, tapi kita nggak mau kehilangan bagian-bagian diri yang udah nggak relevan sebenarnya. Dan sebelum masuk lebih jauh, bersama gua Erzal Fikri, founder dari Universe Mesta, and mari kita bahas. Kita pasti pernah berada di titik hidup yang membuat kita tuh bertanya, kenapa ya hidup ini tuh gini-gini amat sebenarnya? Kayak kita udah usaha, udah berjuang, tapi hasilnya gak kelihatan. Kita ngerasa stuck, kita ngerasa gagal, dan yang paling menyakitkan, kita merasa sendirian. Masalahnya, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita juga kurang kerja keras. Masalahnya adalah kita lagi ada di fase yang hampir semua orang itu benci. Fase transisi. Nah, apa sih Bang fase transisi itu? Apa sih Bang fase transisi? Fase transisi ini di mana ya? Hidup ini mulai merontokin versi lama diri kita. Yang di mana kita dipaksa meninggalkan kenyamanan yang mungkin sudah lama kita simpan. Fase di mana kita juga akan kehilangan orang, kehilangan motivasi, bahkan juga kehilangan arah. Bukan karena kita salah sebenarnya, tapi karena hidup kita sedang disusun ulang. Dan kebanyakan orang ini gagal di fase ini. Bukan karena mereka itu tidak mampu, tapi karena mereka tidak tahan akan rasanya. Nah, ada bagian juga yang jujur tapi pedih, yaitu rasa sakit adalah bagian dari prosesnya, teman-teman. Nggak ada pertumbuhan tanpa gesekan. Nggak ada kedewasaan tanpa benturan. Orang pikir rasa sakit itu hukuman, padahal rasa sakit itu pesan. Pesan yang bilang ada sesuatu yang harus kita ubah. Semisalnya, kita dikecewakan sama seseorang. Itu bukanlah sebuah tragedi, teman-teman. Itu informasi bahwa dia mungkin bukan orang yang tepat buat masa depan kita. Kalau kita pun gagal, itu juga bukanlah akhir dari segalanya. Itu data yang nunjukin hal mana atau kemampuan mana atau skill apa yang sebenarnya harus kita upgrade atau benahi lah. Kalau kita mungkin sedang capek mental, fisik, atau sebagainya ya, itu juga bukan tanda kita harus berhenti di sini sebenarnya. Itu tanda kita sedang tumbuh dari zona nyaman yang selama ini bikin kita hidupnya di situ-situ aja. Dan bagi gue pribadi, rasa sakit adalah GPS kehidupan, teman-teman. Masalahnya ya, kita terkadang sibuk lari ya, sampai lupa baca arah gitu. Dan kenyataan yang paling jarang juga orang omongin adalah apa bang, apa bang? Motivasi teman-teman, motivasi yang kalian suka tonton itu ya, itu nggak akan menyelamatkan kalian gitu. Bahkan video ini juga sama gitu. Ya mungkin setelah kalian nonton video ini, ya mungkin lu semangat gitu. Mungkin lu percaya diri dalam 5 menit ke depan. Tapi setelah 10 menit ke depan ya, mungkin itu udah hilang gitu teman-teman. Udah hilang semangat kalian tuh. Ya kalau hidup kalian ini dibangun cuman dari motivasi doang, bisa gue bilang hidupnya masih rapuh lah teman-teman. Masih juga mudah roboh lah, termakan sama mood kalian lah, tergantung suasana hati lah, atau sebagainya. Dan
apa sebenarnya yang bikin kita maju? Yaitu disiplin, teman-teman. Disiplin yang artinya jalan terus, meskipun hari ini kita capek ya. Disiplin yang artinya disiplin yang artinya kita tuh tetap melangkah ya, meskipun kita tuh nggak yakin sama apa yang kita sedang jalankan gitu. Dan ya, mungkin itu awal yang menyiksa, teman-teman. Karena disiplin memaksa kita buat meninggalkan juga orang-orang yang toksik, meskipun mereka pernah jadi support system kita gitu ya. Disiplin juga maksa kita buat keluar dari kebiasaan malas yang jadi hal-hal rutinitas harian lu itu. Dan juga disiplin yang memaksa kita buat menghadapi ketakutan yang selama ini juga kita pendam sebenarnya. Tapi justru dari sanalah, teman-teman, mental kita sebenarnya sedang ditempa gitu. Pelan-pelan tapi pasti, tanpa sebuah tepuk tangan, tanpa validasi, tanpa juga sorotan. Itu juga, teman-teman, sebabnya perkembangan tuh tidak kelihatan ya. Kayak akar pohon yang tumbuh dulu gitu. Di dalam gelap, nembus tanah, berjuang dalam sunyi, lama, nggak estetik, nggak instagramable. Tapi begitu ia muncul ke permukaan, orang-orang baru sadar. Wow, ternyata udah menjadi besar. Padahal mereka nggak tahu, teman-teman, perjuangan kita di bawah tanah itu bagaimana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara kalian menghadapi semua rasa sakit itu? Meskipun kita mengalami hal yang berbeda. Yang pertama, berhenti menganggap sebuah struggle itu musuh ya. Struggle itu pelatih pribadi kita, teman-teman. Dia yang ngebentuk mental kita nih jadi tahan banting. Kedua, kita harus mendengarkan rasa sakit, bukan kabur dari hal itu. Apa yang bikin kita sakit itu harus kita pelajari. Apa yang bikin kita takut itu yang harus kita hadapi. Apa yang bikin kita frustasi itu yang harus kita benahi. Dan ketiga, gak apa-apa, teman-teman, sebenarnya kalau progres kalian tuh pelan ya. Serius dah, sumpah. Kalian tuh nggak lomba dengan siapa-siapa, teman-teman. Yang penting kalian tetap gerak, gak apa-apa sedikit, dan gak masalah kalau sedikit juga. Yang penting apa? Terus konsisten. Karena konsistensi itu jauh, teman-teman. Jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang cuman muncul sekali aja sebenarnya. Nah, pada akhirnya satu hal yang mesti kita pahami lah ya, adalah apa bang? Rasa sakit ini bakal jadi alasan kenapa kita akan kuat besok. Kita mungkin belum melihat hasilnya sekarang gitu. Kita mungkin belum merasa ya apa dari yang kita alami sekarang tuh apa hasilnya. Kita mungkin merasa hidup kita kacau gitu. Kita mungkin merasa sering nanya ke diri sendiri, kapan ya gue bisa berubah? Tapi sumpah, teman-teman, percayalah, perubahan itu udah dimulai ya. Pelan, halus, sunyi dalam diri lu sendiri. Di bagian yang mungkin orang lain tuh nggak ngeliat. Dan suatu hari nanti, kita bakal melihat ke belakang dan nyadar ya. Ternyata semua itu ada hasilnya.